sebuah keluarga Sontoloyo yang semuanya itu koruptor, ya. Kemudian dibiarkan, ya, sementara kepentingan bangsa 280 juta. Oleh karena itu kita semua harus mengawasi kegiatan dan kelakuan Mulyono sekeluarga. Bangsat Amin Rais, lu udah bawa-bawa keluarga lu, udah bawa-bawa keluarganya Pak Jokowi lu. Lu bilang katanya keluarganya adalah koruptor. Lu tuh iblis tau gak lu? Lu tuh bangsat lu tau gak? Lu tuh udah bawa-bawa keluarga lu, goblok, tolol, bego, lu bangsat lu Amin Rais, sengkuni lu. Lu tuh sengkuni di negara ini tau gak? Kalau deket bener gua karungin lu. Gua karungin lu, sumpah gua karungin lu. Lu tuh menghina-hina keluarga orang lain lu goblok. Tanpa bukti lu ngata-ngatain keluarganya koruptor. Negara ini negara hukum goblok. Kalau memang terbukti seperti itu lu laporkan aja ke pihak berwajib. Daripada lu teriak-teriak bangsat lu, babi lu, sangkuni lu. Jokowi atau Jokowidot harus segera dicekal. Kapan ya tobatnya manusia satu ini? Jokowi harus segera dicekal. Amin Rais, Amin Rais. Udah bau tanah, bukannya memperbanyak amal ibadah, tetap kau menyebar fitnah dan kebencian. Iya kan? Yang ianya kaunya yang perlu dicekalin. Ya? Memangnya kau berani nyekal Pak Jokowi? Hah? Saudara-saudaramu rakyat Indonesia ini yang mana? Hah? Partaimu aja suaranya nggak sampai 700.000 orang. Hah? Itu pun yang dukung itu, yang milih partaimu itu yang sama bodohnya kayak kau. Beginilah saudara-saudara, ya. Sudah uzur kalau hati dan pikiran sudah diliputi dan dirasuki oleh rasa benci, maka yang tinggal adalah rasa dengki dan rasa sirik. Menjelang akhir hayat dalam hidup pun akan selalu menyebar kebencian dan fitnah. Merasa paling benar, merasa paling taat dalam beragama. Inilah contoh manusia munafik. Ya? Manusia-manusia seperti inilah sebetulnya yang merusak generasi penerus bangsa ini. Ini yang mau Anda aminkan semua bahasanya. Hah? Manusia nggak punya etika. Manusia yang nggak pernah berbuat apa-apa untuk rakyat negeri ini. Manusia yang tidak punya jasa apapun untuk rakyat negeri ini. Di zaman reformasi, ya, Sengkuni ini hanya numpang tenar, ya, numpang tenar di reformasi. Kalau dia memang bagus, kalau memang dia orang hebat, nggak mungkin diturunkan saat berorasi. Diturunkan oleh mahasiswa. Ini manusia kunyuk satu ini, iya kan? Kita cukup berdoa saja. Semoga dia cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kan? Apa nggak malu anak-anaknya sama cucunya melihat tingkah laku orang tua dan kakeknya seperti ini? Hah? Iya kan? Dibilang pula Pak Jokowi harus dicekal. Pemimpin yang betul-betul membangun bangsa. Dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat hasil kinerja Pak Joko Widodo. Hanya mereka yang menyimpan dendam, hanya mereka yang memang kelompok orang-orang radikal yang benci kepada Bapak Joko Widodo. Hanya mereka dari golongan orang-orang yang suka melihat kehancuran di negeri ini, yang tidak suka dengan kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Ya, makanya mereka semua menyebar fitnah, menyebar kebencian ke seluruh rakyat negeri ini. Inilah contohnya, inilah gurunya, ya. Makanya Amin Rais ini disematkan titelnya provokator sejati.
ya. Dia dibiarkan masih bebas leluasa berbicara oleh aparat, bukan karena dia hebat. Karena kalau nggak ditangkap pun ini, nggak pun dipenjarakan, bentar lagi matinya manusia satu ini. Kan ya? Amin Rais, amin Rais. Kita yang mendengar cukup banyak-banyak istighfar, ya. Cukup menjadi penonton. Anggap dia sudah gila. Karena memang mereka semua sudah gila. Ya, seperti itu dia. Kita yang masih punya logika, lihat hasil kinerja seorang pemimpin itu. Bukan dari ucapan, tapi dari perbuatan. Seperti itu dia ya teman-teman. Oke guys ya, saya sebenarnya kasihan ya melihat Pak Amin Rais dicaci maki seperti ini ya. Kemudian ada yang mendoakan agar dia lekas dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Waduh, ini udah bisa dikatakan udah berlebihan ya. Tetapi Amin Rais juga tidak kalah lebih, dia juga berlebihan, sehingga muncullah reaksi-reaksi dari netizen atau dari masyarakat Indonesia terhadap dirinya ya. Ya, Amin Rais ini selalu menyerang Pak Jokowi, bukan lagi mengkritik tentang kebijakannya, tetapi ini udah menyerang personal ya, dari Pak Jokowi sampai ke anak cucu keluarga besar Pak Jokowi juga semuanya diserang. Dan Amin Rais adalah orang yang sangat berharap agar Pak Jokowi sekeluarga ini harus dipenjarakan ya. Meskipun nanti Pak Jokowi udah purna tugas, udah selesai, udah turun jabatannya dari presiden guys ya, Amin Rais selalu atau tetap berharap, dia menginginkan agar Pak Jokowi ini kalau bisa diborgol, diberikan rompi orange dan dipenjarakan. Itu mimpi dari Amin Rais ya, mungkin bisa jadi mimpi sebelum beliau dipanggil Yang Maha Kuasa, bisa jadi seperti itu guys ya. Tetapi saya yakin mimpi Amin Rais ini bisa jadi tidak akan pernah terwujud. Oleh karena itu saran saya untuk Pak Amin Rais, janganlah membiarkan diri Bapak itu diinjak-injak harga dirinya ya, dicaci maki oleh anak-anak bangsa seperti ini. Kasihan kita lihat Bapak ya, tapi ya mau gimana lagi, itulah respon mereka ketika melihat ucapan Bapak yang ngawur, yang sembarangan, yang asal sumpah serapah atau caci maki terhadap keluarga Pak Jokowi. Alangkah baiknya seperti saran saya di video-video saya seperti biasanya, Pak Amin Rais ya nikmati hari tua Bapak ya, dengan perbanyak ya kegiatan-kegiatan ibadah atau berwisata, menikmati menjalankan aktivitas yang sesuai dengan hobi atau kesukaan dari Pak Amin Rais. Ini udah bukan masanya Pak Amin Rais lagi ya. Negara ini nggak memerlukan Pak Amin Rais lagi. Tanpa Pak Amin Rais pun roda kehidupan tetap berjalan ya. Dunia tetap berjalan, negara Indonesia tetap berjalan ya. Jadi mohon maaf, mungkin dulu Pak Amin Rais punya pengaruh besar untuk negara ini, tapi sejak Pak Amin Rais membenci segitunya kepada Pak Jokowi sekeluarga, itu kelihatan Pak Amin Rais ini udah nggak ada nilainya di mata masyarakat Indonesia. Salam NKRI. Teman-teman udah pada tahu belum? Katanya nih ya, pada hari Minggu besok tanggal 22 September 2024 di Tugu Proklamasi akan diadakan apel akbar dengan nama Pasukan Siap Mati Pembela Jokowi, yang infonya dihadiri oleh 20.000 orang. Wow, luar biadab TOP-BGTB banget. Koordinator aksi Sukodikdo Wardoyo mengatakan bahwa apel akbar tersebut sebagai bentuk komitmen mereka untuk menjaga Pak Jokowi dan keluarganya dari anasir-anasir jahat yang ingin menjatuhkannya dari kekuasaan. Duh, gue sampai batuk nih. Sumpah, buat gue nih orang benar-benar logic file banget ya.
Gini ya, kepada Pak Sukodikdo yang terhormat ya. Selama ini setahu saya orang itu berjuang membela kedaulatan negaranya, membela keutuhan negaranya, bukan membela personal. Dan gue mau nanya kembali lagi kepada Pak Sukodikdo terhormat. Yang pertama, apakah Jokowi yang sudah memerdekakan Indonesia? Yang kedua, apakah Pak Jokowi yang menciptakan Bhinneka Tunggal Ika? Apakah Pak Jokowi sudah mengorbankan darah dan nyawa untuk bangsa ini? Apa? Tolong dijawab. Jika Jokowi yang memerdekakan bangsa ini, jika Jokowi sudah berjuang mengorbankan darah dan nyawa untuk bangsa ini, boleh ya kalian mengadakan aksi seperti ini. Tapi pada kenyataannya ya, hampir semua rakyat Indonesia sudah menyadari seperti apa dan bagaimana Pak Jokowi dalam membangun dinasti politiknya selama 10 tahun ini. Paham Anda? Gue jadi penasaran, sebenarnya aksi ini atas perintah Pak Jokowi atau bukan ya? Kalau seandainya aksi ini bukan perintah dari Pak Jokowi, maka gue meminta kepada Pak Jokowi sebagai penguasa di negeri ini, hentikan aksi tersebut. Karena apa? Aksi tersebut pasti akan menyebabkan kegaduhan dan terganggunya keamanan dan juga stabilitas negara. Apalagi jika sampai aksi tersebut menimbulkan perpecahan, kegaduhan yang sangat luar biasa, bahkan sampai ada korban, maka saya pastikan ya, Mulyono lah orang yang harus bertanggung jawab terhadap adanya aksi tersebut, karena harusnya dia mampu menghentikan aksi tersebut. Yang kedua, selain Mulyono, maka Kapolri dan semua pejabat atau siapapun yang terlibat ikut bertanggung jawab. Dan gue jadi bertanya-tanya, jika betul aksi tersebut diadakan di Tugu Proklamasi, kok bisa ya mendapatkan izin? Seingat gue, setahu gue ya, beberapa kali temen gue ingin mengadakan aksi ya, kegiatan seperti peringatan Hari HAM, itu kok sulit banget mendapatkan izin di Tugu Proklamasi. Kenapa aksi ini bisa mendapatkan izin? Padahal kita sama-sama tahu Tugu Proklamasi, namanya aja Tugu Proklamasi, yaitu satu tempat untuk memerdekakan Indonesia, bukan satu tempat untuk membela personal, yaitu si Mulyono, bukan. Tolong jangan disalahgunakan Tugu Proklamasi untuk kegiatan-kegiatan yang akan menuai kontroversi. Sekali lagi, gue pengen tahu, buktikan nyali-nyali kalian yang menamakan diri pasukan siap mati pembela Jokowi. Mampukah kalian menghadapi rakyat Indonesia yang menamakan pasukan siap mati membela NKRI Merdeka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar-dengar katanya mahasiswa mau demo lagi ya, buat persiapan untuk menghentikan Bapak Joko Widodo sampai ke anak cucu menantu. Ada yang mau demo lagi katanya untuk memenjarakan Pak Jokowi. Ada yang mau demo untuk persiapan memanggil Pak Jokowi ke kantor KPK. Maka saya sebagai rakyat Indonesia yang cinta kepada negara dan bangsa, mari kita kuatkan, kita tekadkan, kita niatkan tanggal 22 apel akbar bela Jokowi. Maka saya menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia yang cinta kepada Bapak Joko Widodo, yang cinta kepada tanah air, yang cinta kepada bangsa dan negara, mari kita bela Pak Jokowi,
kalau ada mahasiswa yang demo ingin melengsarkan Pak Jokowi, menghina Pak Jokowi, menyakiti hati Pak Jokowi, dan semuanya mencaci maki Pak Jokowi, maka kami atas nama rakyat Indonesia siap turun ke jalan untuk membela Bapak Jokowi. Ingat, kalau kau cinta kepada tanah air, tidak pantas kau membenci pemimpin. Kalau kau cinta kepada bangsa dan negaramu, tak pantas kau mendengki kepada pemimpin. Jika kau ingin menghancurkan Pak Jokowi, kalau kau ingin demo untuk menurunkan Pak Jokowi, maka kami, semakin kau hina Pak Jokowi, semakin kau caci Pak Jokowi, semakin kau hancurkan dan kau jatuhkan Pak Jokowi, maka semakin cinta rakyat Indonesia kepada Bapak Joko Widodo. Maka kami siap bela mati-matian untuk Bapak Joko Widodo. Salam Indonesia Raya, merdeka. Salam NKRI. Mana nih yang katanya pasukan siap mati bela Jokowi, yang katanya mau dihadiri 20.000 orang? Kok nggak ada ya? 20.000 orangnya pada kemana? Hah, gue mau nanya. Hah, udah cair duitnya? Udah. Aduh, pasukan berani mati bela Jokowi, ternyata yang katanya berlipat-lipat ganda tuh ternyata pasukan siap mati bela NKRI yang berlipat ganda. Mana, nggak usah lah. Kalian tuh sok-sok bikin pemberitaan narasi pasukan siap mati bela Jokowi yang akan menghadiri 20.000 orang di Tugu Proklamasi pada tanggal 22. Buktinya saya bersama teman-teman di sini kosong-kosong aja tuh, nggak ada tuh satu pun yang namanya pasukan siap mati bela Jokowi. Ya ampun, segini ternyata kalian cuman modal cuap-cuap biar dana cair gitu maksudnya. Ya cukup tahu aja ya. Oke, salam NKRI. Oke guys, ya saya pribadi terus terang melihat situasi seperti ini, ada pasukan berani mati, lalu kemudian ada orang-orang seperti Mbak Novi ya, yang saling beradu di sosmed, saling menantang satu sama lain. Menurut saya ini hal-hal yang kurang produktif ya, yang hanya mau saling adu domba, provokasi kita sesama antar anak bangsa ya. Ini pesan saya nih untuk semua rakyat Indonesia, baik yang pro terhadap Pak Jokowi maupun yang kontra terhadap Pak Jokowi. Udahlah ya, kita fokus aja mencari rezeki ya, fokus kerja untuk membangun diri kita sendiri ya, lalu kemudian membangun negara kita juga. Daripada kita saling ribut seperti ini yang tidak membawa kebaikan, yang tidak membawa manfaat. Hal-hal seperti itu tidak produktif untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Yang ada hanya membuat gaduh, membuat keributan, menciptakan ketidakrukunan di antara kita terpecah belah ya. Dan untuk Mbak Novi, ketika tadi Anda vlog langsung ya, melihat tidak ada pasukan berani mati yang turun ke jalan, harusnya Anda bersyukur ya. Karena di video sebelumnya Anda kan sempat memberikan ultimatum nih, kalau seandainya pasukan berani mati 20.000 orang itu turun ke jalan, itu artinya yang bertanggung jawab adalah Pak Jokowi, lalu kemudian Kapolri, dan Anda mengecam aksi-aksi seperti itu. Nah sekarang ketika aksi tersebut tidak jadi dilaksanakan, Anda malah mengejek, Anda malah mengolok-olok ya. Anda mengatakan, mana nih pasukan berani mati 20.000, udah cair belum ya? Dan kata-kata Anda yang ya, Anda termasuk provokator juga ya menurut saya. Ya alangkah bagusnya kita jangan jadi provokator ya, kita jangan jadi pemecah belah antar anak bangsa ini ya. Sebagai kita bawa damai saja, bawa persatuan, bawa hal-hal baik untuk kebaikan bangsa dan negara kita ya. Jangan karena jagoan kita kalah terus kita membenci, memelihara dendam terus-menerus. Saya pendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Bisa dibuktikan dengan video-video saya pada masa kampanye presiden. Saya ikut langsung kampanye dari Pak Ganjar, Pak Mahfud. Dan saya sangat menginginkan Indonesia ini dipimpin oleh Ganjar Mahfud.
Tetapi ketika Pak Prabowo dan Mas Gibran lah yang menang, oke udah ya, perdamai, dan tidak perlu kita harus membenci pemerintah yang sudah terpilih. Tidak perlu kita harus membenci pemerintah saat ini atau yang akan terpilih nanti, yang akan dilantik nanti. Ya, karena itu nggak ada gunanya. Sebaiknya kita fokus untuk persatuan bangsa dan negara kita, sama-sama membangun negeri kita tercinta, guys.